Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam saya Amin ya Allah, amin. Perkenalkan, nama saya Mahmud sesuai dengan jadwal yang sudah kita jadi hari ini Iya. saya akan membawakan materi ekstra kurikuler yang biasa disebut dengan ekskul. Mana ada kurang jelas terusnya kayak gitu. Biasa kita dengar ekskul, SMP ada kan? Kurang keras ya suaranya itu. Kedengaran kan? Dengar Bu. Nggak jelas. Kurang jelas Bu. Jelas. Kurang jelas Bu, kurang jelas. Kurang jelas suara Bu. Masya Allah. Kurang jelas Bu. Oke, saya ganti. Kan kok Halo. Kalau ini dengar nih. ada yang Oh iya, bagus ini memang saya juga dengar jelas. Oke, kita lanjut ya. Jadi materi kita sekarang adalah ekstra kurikuler. Saya kira ini tidak asing buat kita ya. Di SMP ada kan jajaran itu. apa? Oke. Sebelum saya menyampaikan atau memperkenalkan jenis-jenis ekskul apa saja yang disiapkan di SMA Negeri 2 Palopo, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian daripada ekstra kurikuler. Nanti Anda ikuti kalau tidak apa ini yang dimaksud dengan ekskul. Ya. Jadi berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 60 garing 93 dan nomor 280 garing 93 bahwa yang dimaksud dengan kegiatan ekstrakurikuler itu adalah merupakan kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran yang tercantum di dalam susunan program sesuai dengan keadaan serta kebutuhan sekolah serta dirancang dengan secara khusus supaya sesuai dengan minat menjelaskan satu persatu Tidur. ya bahwa ekskul itu adalah merupakan aktivitas yang diselenggarakan di luar jam pelajaran. Jam pelajaran yang wajib dan kita ikuti selama 5 hari gitu kan, dari Senin sampai dengan hari Jumat pada 11 mata pelajaran itu wajib kita ikuti. Bukan berarti bahwa ekskul tidak wajib. Setiap siswa di SMA Negeri 2 Palopo wajib Kalau kayak ini enggak ekskul wajib. Ada pilihan wajib pramuka, kemudian ekskul pilihan itu ada beberapa sebentar itu masuk di situ. Jadi kita lihat ekskul mana yang sesuai dengan minat bakat. Bu, udah jelas surat Bu. Bu. Ya Bu, kurang jelas Bu. Semakin tidak ada Bu. Tidak ada suara Bu. Ada juga. Awi Lapuang. Bu, tidak ada suara Bu. Bu, tidak ada suara Bu. Tidak ada suara Bu. Bu. Ada jadi. Tidak ada suara Bu. Tidak ada suara Bu. Tidak ada suara Bu. Assalamualaikum Bu. Bunda ada suara Bu. Tadi dengar Bu. Tadi Tidak didengar apa dibilang Bu. Kurang jelas Bu. Bu. Ada suara Bu. Tidak ada suara Bu. Ada suara Bu.
Nggak ada suara tuh, Bu. Bu, nggak ada suara Bu. Bu, nggak ada suara tak, Bu? Bu, nggak ada suara Bu. Ih, siapa itu satu menulis terus nanda ada nggak tertarik suaranya. Nggak ada suaranya. Mana itu? Lain rajin nih, Bang. Teliti sekali. Habis kertas na core-core. Nggak ada suaranya. Habis Nggak ada suara tuh, Bu. Halo, dengar Miki nak? Ada nih, Bu. Ada nih. Ada Ada nih. nih, Bu, ada Oke, nih. saya lanjut ya. Iya, ada nih, Bu. Sampai di mana tadi ya kita dengar? Sampai di mana Iya, kita iya, dengar? iya, iya. Udah jelas Jadi tadi kegiatan itu, Bu. ekskul itu di SMA Negeri 2 diselenggarakan setiap hari Jumat untuk ekskul pilihan mulai pukul 15.30 sampai pukul 17.00 ya. Kemudian kebutuhan susunan dalam proses sesuai dengan keadaan serta kebutuhan sekolah. Yang dimaksud dengan kebutuhan sekolah bahwa ekskul yang ditawarkan dari sekolah kepada peserta didik adalah sesuai dengan disesuaikan dengan kebutuhan permintaan pada olimpiade pekan olahraga baik itu di tingkat kabupaten kota maupun tingkat provinsi dan tingkat nasional, karena ada dari setiap tahunnya ada porseni ya di sekolah. Disitulah dicari bakat-bakat peserta didik yang selanjutnya nanti mewakili sekolah untuk di tingkat kota. Selanjutnya yang lulus di tingkat kota nanti akan diutus lagi ke tingkat provinsi. Kemudian dirancang secara khusus supaya sesuai dengan faktor minat serta bakat siswa. Sebentar nanti akan Ibu uraikan bagaimana cara memilih ekskul, apa tipsnya supaya tidak salah memilih ekskul. Intinya bahwa ekskul itu dipilih oleh siswa harus betul-betul ekskul yang bisa membuat kita senang, ya. Setelah 1 minggu Ki belajar dari Senin sampai hari Jumat, bertemu Ki dengan 17 mata pelajaran, ketemu Ki dengan fisika, matematika, bahasa Inggris dan lainnya yang membuat otak kita menjadi tegang, maka saatnya itu nanti di hari Jumat di pukul 15.00 direfresh kita punya otak, ya. Disegarkan kembali. Jadi kita beraktivitas belajar Ki, tetapi kita tetap enjoy. Makanya jangan Ki salah memilih ekskul. Selanjutnya ya. Kok nggak mau pindah slide-nya ya? Oh, bukan di enter. Ya, berikut. Mengapa peserta didik harus memiliki ekskul? Ada beberapa manfaat yang diperoleh oleh peserta didik dari kegiatan ekstrakurikuler. Kalau di slide-nya kita lihat ada 3 ya, memberikan kesempatan bagi pemantapan ketertarikan peserta didik yang sudah tertanam dan lain sebagainya. Kamu baca saja itu, tetapi intinya bahwa kegiatan ekstrakurikuler diberikan kepada peserta didik supaya bisa memantapkan ya bakat yang sudah ada di dalam diri peserta didik masing-masing. Yang paling tahu apa bakat anak, apa minata, apa kelebihan kita adalah peserta didik sendiri. Makanya jangan salah memilih ekskul, karena kegiatan ekstrakurikuler adalah salah satu wadah yang bisa kita tempati untuk mengembangkan kita punya bakat.
Dan SMA Negeri 2 Palopo memberikan beberapa macam ekskul ya yang bisa kita pilih nanti, yang betul-betul bisa kita gunakan sebagai wadah yang bisa kita manfaatkan untuk lebih mengeksplor ya kita punya bakat ya. Kemudian selain itu manfaat daripada ekskul adalah membentuk karakter dan kekuatan mental daripada peserta didik. Karena nanti kalau ekskul kita tidak bertemu hanya dengan teman sekelas tak saja, tapi bertemu dengan semua teman-teman yang ada di SMA Negeri 2 Palopo, baik itu mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 berbaur dilatih mental tak, karakter tak, bagaimana bersosialisasi ya. Jadi ada pendidikan sosial di dalamnya ya. Begitu banyak pengalaman nanti yang kita dapatkan, kemudian bisa juga memberikan pendidikan tentang kepemimpinan ya, bagaimana itu bersahabat, bagaimana itu kerjasama ya. Halo, dengar suaranya Ibu? Ya. Dengar. Ya, Ya, Bu. Bu. Jadi itu manfaatnya ya. Jadi setiap peserta didik nanti yang ada di SMA Negeri 2 Palopo tidak boleh ada siswa yang tidak memiliki ekskul. Jangan jadikan ekskul itu sebagai beban, tapi setiap siswa harus merasa gembira dengan ekskulnya masing-masing. Harus bahagia dengan ekskul tak ya. Selanjutnya, mengapa kegiatan ekskul harus ada di sekolah? Jadi kegiatan ekskul itu tidak hanya mau-maunya sekolah saja, tetapi itu adalah program nasional. Ada kok dasar hukumnya, ya. Dasar hukumnya bisa kita lihat di slide pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian ada peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Ya, jadi ekskul itu bukan hanya dibuat karena keinginannya kepala sekolah, keinginannya sekolah, tapi memang adalah instruksi dari Menteri Pendidikan yang tertuang di dalam undang-undang. Ya, kemudian ekskul tiap sekolah beda-beda karena itu tadi disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Ya, kalau SMA 2 punya banyak macam ekskul unggulan ya. Tapi selama pandemi ini karena kita dibatasi kegiatan kita sekarang. Oke, ini yang paling penting untuk kita pahami semua ya. Jangan sampai salah memilih ekskul ya. Jadi ada 5 tips memilih ekstrakurikuler yang Ibu paparkan di atas. Yang pertama, pilih sesuai dengan hobi, minat, bakat, dan kemampuan kamu. Biar kita hobi, tapi kemampuan kita tidak ada. Contoh, kamu hobinya, kamu sukanya, kamu minatnya bulu tangkis, ya. Di sisi lain, kamu tidak punya sarana untuk bermain bulu tangkis karena kamu tidak punya raket. Itu namanya bikin susah diri sendiri. Ya, jadi memilih ekskul itu bukan hanya karena hobi, tapi lihat ada enggak kemampuan kita untuk beli raketnya. Ya, pilih ekskul drum band misalnya, karena drum band itu paling sering tampil di berbagai event-event sebelum pandemi ini. Tetapi kamu enggak punya kemampuan untuk beli kostum, karena setiap tampil minimal harus kostum baru ya. Jadi jangan bikin susah diri sendiri ya. Mana jipale Ibu ekskul yang paling murah ya, yang paling murah seperti pramuka, enggak banyak menggunakan biaya. Ada juga ekskul bola voli, enggak perlu bola voli ya. Pilih ekskul yang memang artinya tidak menyusahkan kamu. Jangan sampai ekskul yang kamu pilih nanti bukan membuat kamu enjoy, malah menjadi beban buat kamu. Ya, jangan pilih ekskul basket, lalu kamu tidak bisa membeli sepatu basket dan lain sebagainya.
ya. Tetapi disesuaikan dengan kemampuan. Jangan juga mampu Ki karena banyak wanta lalu memilih ekskul tidak ada minatnya di situ. Contoh, kamu punya uang banyak ya, lalu kamu mampu membeli, misalnya kamu bisa biayai diri kamu, misalnya untuk di apa ya yang mahal biayanya biasa, di kamu pilihnya paskib lah, paskib. Bela diri. Kamu senang sekali lihat anak paskib, tapi postur tubuh kamu tidak mendukung. Itu juga akan membuat kamu susah sendiri, ya. Jadi bagaimana tipsnya? Ya itu tadi, pilih sesuai dengan kemampuan. Yang pertama sebenarnya adalah minat tak dulu. Minat kita di mana? Yang tahu itu adalah diri kita sendiri. Bakat kita di mana, kemudian mampu enggak? Mampu itu artinya fisik kita mampu untuk melakukan latihannya, kemudian ekonomi kita mampu enggak untuk bergabung di ekskul itu. Yang kedua, disesuaikan dengan jadwal kegiatan lainnya. Ya, prakteknya sekarang banyak siswa yang tidak bisa membedakan mana itu ekstra, kegiatan ekstra, dan mana itu kegiatan wajib. Ya, wajib itu nak adalah yang itu 17 mata pelajaran yang harus kamu tuntaskan. Karena nanti kan ada KKM-nya, tiap mapel. Tidak ada sangkut pautnya antara prestasi kita di ekskul dengan prestasi di bidang akademik. Banyak siswa yang salah kaprah. Kalau dia sudah berprestasi di, misalnya dia juara tingkat nasional di karate, dia juara tingkat nasional di baca puisi, lalu mengabaikan mata pelajarannya yang lain. Itu salah. Itu sangat keliru Ki kalau begitu, ya. Karena itu adalah dua hal yang terpisah. Yang baiknya itu sukses Ki di ekskulta dan lebih sukses lagi di akademik. Biasa siswa sangat beralasan untuk masuk belajar karena sibuk latihan paskibra. Sibuk Kak urusi orang sakit Ibu di UKS terus Kak jadi ndak ikut Kak belajar. Itu keliru. Salah. Harus Ki selalu prioritaskan jam pelajaran. Karena itu adalah tugas pokok kita di sekolah, ya. Ndak ada alasan ekskul menghalangi kita untuk mengikuti pelajaran akademik. Ya, karena akademik itu sangat berhubungan dengan masa depan kita. Anjlok nilai tak, maka akan susah Ki di akan kesusahan Ki ya memilih perguruan tinggi nanti sesuai dengan keinginan tak. Ya, yang indah itu nak kalau sukses Ki di akademik dan berkarir Ki juga di ekskul, bisa Ki eksis di tingkat provinsi ataupun di tingkat nasional. Kemudian tips yang ketiga, cari tahu lebih dalam tentang kegiatan ekstrakurikuler itu. Jangan Ki memilih ekskul yang sama sekali pengetahuan tak nol tentang ekskul itu. Tidak tahu, kita tidak bisa tidur kalau bukan Ki di kasur empuk, lalu pilih Ki pramuka. Susah itu hidup tak? Ya, karena pramuka itu dilatih Ki untuk hidup mandiri, ya. Kamu orangnya, tipenya, jiwa sosialmu kurang, kamu orangnya misalnya suka sakit-sakit, lalu kamu memilih ekskul PMR. Tidak bisa, dirimu dulu yang kamu urus, baru orang lain. Kesehatan tak dulu yang kita jaga, baru orang lain. Ya. Kemudian hindari jenis ekstrakurikuler yang dapat menurunkan nilai dan prestasimu. Ini yang paling penting. Karena ada itu ekskul anak yang betul-betul menyita waktu. Menyita waktu, menyita energi kita. Ya, karena memang ekskul itu membutuhkan kekuatan fisik. Ya. Contoh, ya semua kegiatan ekskul yang arahnya ke olahraga dan kesehatan. Nggak mungkin kalau kalau seperti basket latihannya itu biasanya betul-betul menyita waktu dan tenaga kita sehingga untuk
untuk mengerjakan tugas-tugas yang lainnya, waktu kita biasanya lebih kurang. Tapi kalau kamu fisiknya bagus, tentu kamu bisa membagi waktu antara mengerjakan tugas sekolah dan membagi waktu untuk mengikuti latihan ekskulnya, ya. Kemudian yang terakhir, tips dalam memilih ekstrakurikuler itu adalah jangan mengikuti kegiatan ekskul itu hanya karena ikut-ikutan. Karena ada temannya di situ, malah dia juga ikut-ikut memilih ekskul tersebut. Ya. Kalau di SMP ada berapa ekskul yang ditawarkan di sekolah tak? SMP 5 coba, muncul dulu SMP 5. Ada berapa ekskul yang ditawarkan di sekolah tak? SMP 5? Nah, dengar jika suara aku dan anak-anak karena saya sendiri tidak anu sini. Iya, Bu. Halo, dengar suaranya Ibu, Nak? Iya, Bu. Oke, SMP 5 muncul. Berapa Iya, ekskul Bu. di sekolah tak? Woi, anak SMP 5. Mana SMP 5? Iya tahu. SMP apa ini yang muncul? Ada suaranya tadi. SMP 9? Itu Indi, Bu, Indi. SMP 9, Bu. SMP Indi. 8? Adakah di belakangku SMP 8? Biasa. Berapa ekskul tak, Nak? 5, Ji. Apa itu? 20. Pak, Uli. Voli, basket. Pasti Iya, Bu. Ah. Oke. Berarti sedikit sekali di ekskul yang ada di sekolah tak. Berbeda halnya dengan di SMA Negeri 2 Palopo, ya. Kita masuk di inti materi kita pada hari ini. Karena ini di intinya, Nak, mengenalkan jenis-jenis ekskul yang ada di SMA Negeri 2 Palopo. Jadi perhatikan memang Miki, ya, jenis ekskul tembak-tembak memang Mi. Yang mana ekskul yang kamu akan pilih nanti. Karena tadi sebelumnya kan sudah dikasih tipsnya, ya. Jadi jangan memilih ekskul karena ikut-ikutan. Pilih ekskul sesuai minat tak, sesuai bakat tak, dan sesuai kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan fisik tak dan kemampuan finansial tak. Ya. Pilih ekskul yang tidak mengganggu nilai tak, ya. Karena prestasi yang paling diandalkan di sekolah bukan prestasi di ekstrakurikuler, itu nomor 2 itu, Nak. Yang nomor 1 adalah prestasi akademik tak. Ya. Oke. Di SMA Negeri 2 Palopo, ekskul itu terbagi 2. Ada yang namanya ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Wajib itu adalah ekskul pramuka, tetapi selain ekskul pramuka wajib, pramuka juga dijadikan sebagai ekstrakurikuler pilihan. Jadi boleh menjadi ekskul pilihan. Kalau menjadi pilihan berarti harus latihan setiap hari Jumat. Tetapi kalau ekstrakurikuler wajib, semua peserta didik kelas 10, termasuk yang kelas 11 sekarang, karena belum pernah Persami, ya. Belum pernah diterima sebagai apa istilahnya kok di pramuka, tamu ambalan, ya. Iya, tamu ambalan belum pernah. Jadi mungkin nanti berdoa Ki, semoga pandemi ini berlalu, maka akan ada kegiatan Persami, perkemahan Sabtu Minggu di sekolah. Iya. Dan wajib itu diikuti. Kalau tidak kita ikuti di kelas 10, maka nanti di tahun berikutnya kamu harus ikut. Namanya juga wajib, ya. Kemudian yang kedua adalah ekstrakurikuler pilihan. Ini yang banyak sekali itemnya di SMA 2. Ya. Ada di bidang olahraga dan kesehatan dan ada di bidang kesenian. Di bidang olahraga dan kesehatan, ini semua macam-macamnya, Nak. Apa ini? Peringatan, Mika? Sebalap nih. Yang pertama, ada namanya ekskul voli, bola voli. Anda yang punya bakat voli, memang Miki ini. Apalagi yang punya prestasi di SMP, ya. Kemudian basket, saya kira saya tidak usah jelaskan apa itu yang bola basket, yang bagaimana kamu sudah tahu, ya. Di lapangan ini bola basket yang sebelum pandemi pernah melakukan event apa namanya yang bola basket yang tahun lalu?
namanya IBB ya. Jadi mengundang semua SMA seluruh raya ya. Mudah-mudahan nanti selesai pandemi bisa dilakukan lagi IBB kedua ya. Kemudian ada namanya tenis meja ya, enggak perlu saya jelaskan itu, bulu tangkis, futsal. Futsal SMA 2 enggak punya lapangan, tetapi bisa bermain di tempat lain. Jadi yang pilih futsal adalah orang-orang yang memang memiliki kemampuan menyewa lapangan futsal untuk mengembangkan bakatnya. Dan ini yang paling banyak undangan lombanya. Toh? Yang paling banyak undangan lombanya dan tidak sedikit piala yang sudah disumbangkan ke SMA Negeri 2 Palopo. Semoga kelas 10 ini nanti bisa memberikan lebih banyak ya. Oke, berikut adalah Paskibra. Ini adalah jenis ekskul yang mengarah kepada baris berbaris. Anda yang punya bakat baris berbaris, masuk di sini, di Paskibra. Yang arah-arahnya nanti ke militer. Kamu yang mau cita-cita jadi polisi, karena kalau lolos di tingkat nasional, lolos di tingkat provinsi, lolos di tingkat kota, sertifikatnya bisa menjadi nilai plus ya. Kemudian ada karate. Karate kamu yang punya bakat daripada baku karate banjir di tempat tidur. Betul ya, lebih baik mengembangkan diri di sini. Oke. Kemudian ada namanya ekskul PMR. PMR ekskul ini juga sangat berperan sekali bagi sekolah kita, baik itu di internal sekolah maupun di eksternalnya. Kalau di internal sangat membantu di UKS. Jadi siswa, siswi yang Anda yang punya naluri apa ya, manusiawinya, sifat kemanusiaannya lebih dalam, peka terhadap temannya yang sakit, pilih Miki ekskul ini. Karena ekskul ini yang sangat berperan membantu menolong temannya yang sedang misalnya pingsan nih upacara, ataukah dia ada kecelakaan sedang belajar lalu berdarah gara-gara natindis kursi atau natindis meja. Yang paling berperan di situ adalah ekskul PMR. Yang kontrol-kontrol kesehatannya teman-temannya itu adalah PMR. Anda yang bercita-cita pokoknya mau jadi tenaga medis nantinya, lebih baik mengembangkan diri di ekskul PMR supaya ada memang ilmu tak ya, ada bekal tak untuk ke langkah ke jenjang yang lebih jauh nanti ya. Kemudian ada ekskul PIKR. Ekskul PIKR itu apa? Apa lagi ekskul PIKR? Bukan konseling. Ada apa ya? Ada konseling remajanya, lebih mengarah kepada dia pendidikan keluarga, pendidikan keluarga di tingkat remaja. Bagus juga ekskul ini ya, tentang genre yang dia bahas di situ. Kemudian di bidang seni. Di bidang seni ada namanya seni tari ya. Anda yang punya bakat menari baik itu dari tradisional maupun tari modern, kembangkan bakatnya di sini. Di bidang seni musik ya, selain ekskul Paskibra, PMR, seni musik juga, anak seni musik paling berperan setiap minggu kalau upacara bendera ya. Kemudian ekskul drum band. Drum band itu selalu kalau event-event besar 17 Agustus, ulang tahun sekolah, hari guru ya, selalu tampil, selalu mengambil bagian di dalam kegiatan itu ya. Kemudian puisi. Anda yang punya bakat baca puisi ya. Kalau puisinya SMA 2 itu adalah salah satu ekskul yang sangat diandalkan karena prestasinya selain di tingkat kota, di tingkat provinsi juga, bahkan pernah ada yang di tingkat nasional tapi belum juara di tingkat nasional ya.
Anda yang punya bakat mengarang-ngarang puisi, masuk mikir di situ, ya. Kemudian ada ekskul karya tulis ilmiah. Ini Anda yang suka menulis, ya, masuk di situ. Jurnalistik, ekskul jurnalistik Anda yang punya bakat meliput kegiatan yang ada di sekolah, apalagi menulis ya, kemudian menjadi reporter di sekolah, ini sangat bagus, ya. Kamu masuk di sini di jurnalistik. Kemudian mading masih ada ya? Nggak ada tahun lalu ya? Iya. Kemudian desain grafis Anda yang punya bakat, ya, di bidang IT, tapi ini kalau desain grafis Anda yang tahu betul tentang Corel Draw dan Photoshop, ya. Corel Draw dan Photoshop bisa di sini, ya, di desain grafis. Ada kok gurunya tersedia. Ada juga seni rupa sebenarnya. Anda yang punya bakat di bidang seni melukis, ada pembinanya. Kemudian di bidang seni religius, ya, kita punya ekskul rohis, ya, baik itu khutbah ya, ada ya, ceramah, ya, ada ceramah. Anda yang punya bakat ceramah boleh masuk memilih ekskul ini. Kemudian yang seni baca Al-Quran, saya tampilkan foto-foto kegiatannya ekskul SMA 2. Ya, jadi ini salah satu kegiatannya ekskul pramuka. Kalau saya tidak salah, ini tampilannya di hari guru, hari ulang tahun sekolah. Ya, coba Mi kalau kamu ini anak drum bandnya SMA 2 ini, nak, yang eksis ini sebelum pandemi, ya. Coba Mi kalau lihat ke orang di jalan semuanya pakai baju begini. Biasa aja kita tepuk tangan kalau lewat drum bandnya SMA 2 waktu SMP Ki. Dan tahun-tahun kemarin, ya. Biasa aja lihat SMA 2 tampil di jalan, di kota kalau ada event-event. Iya, Bu. Ini fotonya anak PMR ini. Ini yang balik belakang, ini yang pemateri sekarang, ya. Karena kebetulan saya adalah pembina ekskul PMR. Anda ini anggotanya sekarang. Ini tapi ada yang tamat ini kelas 3 pengurus lama, ya. Ini kegiatannya. Jadi Anda yang punya jiwa kemanusiaan, Anda yang punya cita-cita, mungkin mau ke kesehatan, ya, lebih baik memilih ekskul ini, ya. Jadi ini ada beberapa kegiatannya. Kemudian jadi ekskul PMR itu, iya, tidak sedikit juga menyumbangkan piala kepada sekolah, ya. Tapi semua ekskul sih semuanya punya prestasi, ya. Ini anak seni tari ini, nak, fotonya seni tari, ya. Selalu tampil di setiap event yang dilakukan di sekolah. Ini fotonya anak basket. Kamu lihat seragamnya anak basket, ya. Yang selalu melakukan juga latihan bersama, undang-undang temannya di sekolah. Kemudian itu tadi yang saya bilang, event yang paling besar yang pernah dilakukan oleh ekskul basket adalah kegiatan IBB itu, ya. Tapi sayangnya baru IBB 1 yang bisa dilakukan. Baru berencana mau melaksanakan IBB 2, tapi kita kendalanya adalah pandemi, ya. Jadi kita berdoa sama-sama semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa hidup normal kembali, ya. Ini Paskibra. Lihat, nak, rata-rata tingginya. Anda yang punya tinggi di atas rata-rata 160